Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman pensiunan. Jumpa lagi kita. Ini menjelang tutup sesi pertama, mau istirahat siang. Saya mau ngobrol-ngobrol lagi. Kali ini membahas tentang Ace Hardware. Sudah lama saya pantau-pantau Ace Hardware ini. Akhirnya tadi saya putuskan untuk mulai masuk. Jadi tadi ini saya mulai beli Ace di harga 1.460. Jadi saya mau cerita kenapa saya beli, ya untuk berbagi pendapat saja. Tentu bukan mengajak, karena saya tidak pernah memberikan rekomendasi saham. Saya belum tentu benar. Semua yang saya sampaikan dalam video yang saya buat sama sekali bukan rekomendasi. Hanya berbagi angle, sudut pandang. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan. Pertama, alasan grafis. Alasan grafisnya kita lihat dulu yang harian, candle hariannya ini. Sinyal stokastik kelihatan optimis, RSI juga sudah mulai agak optimis, MACD juga mulai optimis, baru mulai. Tetapi sumbu MA20 masih belum optimis, sudah mulai rata tapi agak menurun sedikit, ini kurang optimis. Kita lihat ujung dari Bollinger Band ini suasananya masih suasana konsolidasi atau sideways. Jadi belum menunjukkan momentum yang kuat. Kemudian kalau kita lihat gerakan dari candle atau price action, ya bahasa kerennya price action, itu kelihatan bahwa alas dari candle ini naik terus. Ya. Hari ini harga turun, tapi masih naik juga alasnya. Entah nanti sore ya. Ini saya lihat sebagai gejala yang positif. Jadi ada usaha menembus MA20. Mungkin bagus kalau saya lihat tambahkan MA lainnya. Mungkin MA7. 7 kurang bagus. 10 saja. Ya, MA10 lebih enak dilihat. Nah, ini kelihatan bahwa sebetulnya MA10 sudah ditembus 2 hari yang lalu, ya, sudah dicoba tembus. Hari ini mulai di atas MA10, tapi sayang turun sedikit. Tapi ini sedang adu kuat antara harga dengan MA20. Jadi belum sampai pada momentum yang terbaiknya. Lalu kenapa saya masih beli? Ya, pertama saya lihat volume. Volume ini kecil sekali. Ya, sejak volume besar di sini ini sudah makin kecil. Apa artinya? Artinya minat beli belum ada, tapi yang punya barang juga udah nggak mau jualan. Sederhana kan? Jadi nggak ada transaksi. Kalau yang punya barang mau jualan kan pasti ada yang mau beli di harga murah. Jadi bagi saya ini tanda bahwa yang punya barang mulai sayang lah kalau dijual harga lebih bawah lagi. Itu satu hal. Kemudian mari kita lihat diagram yang lebih panjang, grafik yang lebih panjang. Saya ambil grafik mingguan sejak setahun yang lalu, dimulainya COVID. Ini mingguannya. Nah, kita lihat bahwa ini juga Bollingernya pusatnya ini saya pakai ini MA20 ya. Kalau weekly saya kira MA20 kurang bagus. Saya akan pakai MA10 saja.
10. Nah, ini. Kelihatan bahwa juga Bollingernya masih menurun MA-nya. Sehingga masih ada turun-turun. Ini juga sinyalnya semuanya belum ada yang optimis. Nah, kenapa saya beli juga? Saya melihat volume. Saya tahu ini belum ada yang optimis, tapi saya melihat volume. Di sini lihat, ini ada 2 volume besar. Volume pertama ini orang jualan sampai ke harga ini besar. Tapi di hari berikutnya langsung orang beli. Ya. Jadi ada pihak besar yang tidak rela harganya turun di sini. Kemudian kita lihat di sini, ini ada salibnya doji. Doji ini juga volumenya lumayan besar. Yaitu waktu harga turun ke bawah, ke 1.300-an, ke bawah 1.400, ada orang besar yang tidak suka, dia beli balik. Jadi ini 3 volume ini tentu volume orang besar. Ya. Di sini juga ada satu volume yang agak besar lagi. Ini agak besar dan mengangkat harga, menahan volume ragu-ragu ya. Ada turun ke bawah, naik lagi ke atas. Jadi saya lihat beberapa kali pihak besar itu menolak harga terlalu turun ke bawah. Sekarang juga demikian, tadi ada turun, ditahan lagi. Jadi ini areal harga yang menjadi pertarungan. Jadi saya memutuskan masuk saja dulu. Satu lagi yang saya pertimbangkan adalah ketahanan terhadap cuaca. Ini kita lihat, ini adalah grafik, yang merah adalah grafik IHSG. Ya. Yang hijau ini adalah grafik harga dari ASIS. Kelihatan bahwa IHSG turun terus. Lalu apa yang terjadi dengan ASIS? Sangat dinamis. Pernah turun sampai ke sini. Kalau dilihat dari grafik ini minus 12% lebih. Tapi kembali lagi, pada saat IHSG masih menurun. Jadi saya tertarik melihat bahwa pada saat IHSG masih belum optimis, ASIS sudah melawan. Memang ikut turun lagi, ya melawan lagi, dan sekarang ada di minus 10% dalam grafik yang ini. Ya. Jadi kalau saya lihat grafik ini, saya kira kalaupun turun lagi paling-paling ke sini, ya, kira-kira minus 13% lah. Sekarang minus 10%, jadi saya ada risiko 3%. Kalau risiko 3% saya ambil lah. Kira-kira begitu. Jadi sebab itu saya memutuskan untuk mulai beli. Ini adalah pandangan grafis. Ya, saya coba cari momentum. Momentumnya memang belum matang banget, tapi saya lihat risikonya sudah kecil, jadi saya masuk. Lalu sekarang kita lihat kinerja keuangannya. Buat saya sangat menarik. Saya perbesar dulu. Ya ini adalah ACE Hardware. Kita lihat penjualannya dulu. Revenue ini. Revenue pada tahun lalu, ya ini 2020, adalah 7,4 triliun di tahun mulainya COVID. Tahun sebelumnya 2019
8,1 triliun. Jadi ada turun kurang lebih 700 miliar, ya, ke 8%. Ya. Lalu apa yang terjadi dengan penurunan penjualan tersebut? Kita lihat net profitnya turun dari 1 triliun menjadi 733 miliar. Tapi masih profit, turun 30%, ya, kurang lebih 27% turun. Dari 1 triliun ke 733 miliar. Nah, apa menarik bagi saya adalah gross profit-nya. Kita lihat pada tahun 2020, saat penjualannya 7,4 triliun, gross profit-nya hampir separuh, ya, 3,6. Kalau 3,7 kan separuhnya, ini kurang sedikit. Jadi bayangin, biaya produk dari Ace Hardware itu kurang lebih hanya separuh dari harga jualnya. Jadi manajemen Ace Hardware punya ruang gerak yang besar, leluasa, untuk menggerakkan bisnisnya. Karena masih ada sisa 50%, hampir 50% dari penjualan untuk dipakai oleh manajemen, ya, untuk operation cost. Nah, ini kita lihat operating profit-nya adalah 989 miliar. Jadi kurang kira-kira seperempat, ya seperempat, seperempat dari gross profit. Berarti manajemen memakai 3/4 dari gross profit untuk biaya operasinya. Biaya operasi itu bukan biaya produk lagi, tapi biaya toko, biaya marketing, biaya manajemen. Dan ini bisa dipahami karena Ace Hardware tentu biaya tokonya sangat besar, baik berupa biaya toko dan gudang, termasuk inventory, termasuk softwarenya, outletnya, ya, toko-tokonya. Jadi memang biaya toko dan biaya gudang tentu besar. Ini bisa dipahami. Tapi ini menunjukkan leluasanya Ace Hardware dalam menggunakan penghasilannya. Net profit tetap disediakan. Kalau mau tentu bisa dihabiskan untuk misalnya buka outlet baru, tambah outletnya lebih agresif, ya tentu akan memakan biaya operation. Tapi tidak. Ada konsistensi dari manajemen untuk tetap memelihara adanya profit, net profit, ya 733 miliar. Kalau nggak mau bisa aja, tapi rupanya ada prinsip bahwa net profit harus ada. Ya, jadi saya kira perusahaan memang bekerja dengan prinsip-prinsip. Nah, dengan keleluasan seperti ini, apa yang dilakukan oleh Ace Hardware dalam masa COVID? Ternyata Ace Hardware menggunakannya untuk membuka gerai baru. Ya, ini berita di sini ya. Benarnya saya tidak tahu, hanya saya melihat berita. Masih membuka gerai-gerai baru. Intinya adalah dalam keadaan sulit tahun lalu, Ace Hardware tetap ambil kebijakan untuk memperkuat penjualan, jaringan penjualannya. Ini tentu akan membuat Ace Hardware sulit dilawan oleh pesaingnya. Nah, mungkin pesaingnya sekarang sedang repot dengan dampak COVID, tapi Ace Hardware memastikan dirinya untuk terus memperkuat jaringan di daerah-daerah terutama. Jadi saya kira ini adalah sikap manajemen yang terukur dan berani. Jadi itu membuat saya
ya percayalah pada manajemen Ace Hardware. Tapi barang ini memang agak mahal. Kembali, lihat. Kita lihat pernya saat ini adalah ini akhir tahun lalu itu 34, sekarang juga masih 34 kali. Jadi kalau pernya 34 kali, maka kita sebagai pembeli di bursa cuma dapat kurang lebih 3%, sekitaran itu dari penghasilannya. Jadi kecil. Jadi ini barang yang mahal. Tahun-tahun sebelumnya adalah di angka 25. Juga masih mahal, 4%. Jadi memang ini barang yang mahal. Kita lihat juga price to book value-nya juga tinggi. Sekarang saja dalam suasana pandemi, orang masih berani beli dengan 4,8 kali dari nilai buku. Jadi ini memang bukan barang yang murah. Kalau saya lihat dari tadi, grafik yang jangka panjang tadi, memang ada pihak yang suka terhadap Ace Hardware ini. Jadi kalau tadi kita lihat kan, kalau sudah mulai kemurahan, ada yang beli, orang besar. Siapa tentu saya nggak tahu. Ini lagi satu hal yang menarik, ya, bahwa utangnya terhadap modalnya kecil, cuma sekitar 39%. Jadi sekali lagi, ini adalah manajemen yang terukur. Kalau mereka mau utang lebih besar, tentu bisa ya. Apalagi ini kan grupnya kawan lama sejahtera, sudah terkenal dunia bidangnya puluhan tahun. Ya. Saya sudah kenal nama ini sejak saya masih usia 30-an, kawan lama ini. Jadi memang terukur mereka. Ambil hutang pun terukur. Kemudian beli barangnya juga terukur. Cukup murah ya. Sehingga kurang lebih hanya 50% dari harga jual. Jadi saya melihat memang gerakan-gerakan yang terukur dari Ace Hardware, termasuk juga keberanian untuk memperkuat jaringan penjualan di masa COVID. Intinya saya menghormati Ace Hardware, kebijakan keuangannya yang terukur, struktur pembiayaan yang terukur, dan gerakan perluasan marketing juga terukur. Ini bukan puji-pujian Bapak Ibu ya. Saya cuma mikir dan untuk memutuskan apakah saya akan beli atau tidak. Saya hanya cerita alasannya, tidak ada pom-pom, risiko saya tanggung sendiri, Bapak Ibu juga nggak usah ikut. Kalau ikut ya tanggung sendiri. Ya, kita sama-sama orang dewasa. Demikian, jadi barangkali itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Oh ya, tadi mohon maaf saya tampilkan bahwa data bahwa saya membeli, ya bukan buat pamer Bapak Ibu ya, sama sekali tidak. Tapi saya bukan konsultan. Saya orang yang memang hanya mau cerita apa yang saya lakukan, dan saya percaya pada prinsip walk the talk. Artinya apa yang saya omongin memang yang saya jalankan. Saya bukan analis ya, praktisi. Demikian, terima kasih. Sehat selalu. Salam dari saya.